bukan dari gelas Gelas. atau piring atau baju. Jadi nggak usah deh ya, kalau punya keluarga yang sakit TB sampai dikucilkan sedemikian rupa, gelas, piring dipisahin, itu Mhm. sedih loh mereka. Pertama saya ingin menyampaikan bahwa orang yang sudah terdiagnosis TB Mhm. dan masih merokok, itu kebangetan Anda. Bukan saya yang ngomong ya pemirsa, dokter. Kebangetan nggak sayang sama dirinya dan sama orang sekitarnya. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan data ya bahwa, orang TB yang diobati tapi tetap merokok, itu yang terjadi adalah bahwa kuman-kumannya yang tadinya positif untuk bisa menjadi negatif, artinya jumlahnya menurun itu lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Artinya apa? Artinya durasi kesembuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Kalau seseorang berhenti merokok ya, kalau stop narkoba ada gejala sakau ya, Mhm. merokok juga tapi kita nggak menyebutnya sakau Kakao ya. tapi apa, withdrawal syndrome. Jadi sindroma gejala henti rokok. Ya misalnya pusing, nggak konsentrasi, uring-uringan, kemudian, katanya nggak bisa tidur. Halo Sobat Bijak, selamat datang kembali di podcast Bajak Ruang Bijak, masih bersama saya Bigwanto. Kita tahu bersama bahwa, banyak negara, terutama negara maju, itu sudah hampir selesai dengan urusan penyakit menular seperti tuberkulosis, campak, gondongan, atau HIV/AIDS. Tapi Indonesia, selain kita masih struggling dengan urusan penyakit tidak menular, kita juga masih berhadapan dengan penyakit menular. Nah, salah satunya adalah tuberkulosis, yang mana ternyata kasus tuberkulosis di Indonesia itu adalah kasus kedua terbesar di dunia. Nah, untuk membahas masalah ini dan apa kaitannya dengan perilaku merokok, saya sudah kedatangan tamu istimewa, yaitu Profesor Dokter Erlina Burhan, spesialis paru. Selamat siang, Dok. Selamat siang. Dokter Erlina itu adalah, guru besar di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia Betul. dan juga ahli pada penanganan infeksi dan penyakit pernapasan. Salah Ya, satunya TB ya, tuberkulosis ya. ya gampangnya spesialis paru. Saya tarik lebih mudah buat masyarakat. Iya. Oke, Dok, aku mau mulai dengan pertanyaan pertama. Sebenarnya seberapa serius sih situasi masalah tuberkulosis atau TB lah, kita singkat TB di Indonesia ini? Sangat-sangat serius. Kalau saya bahkan nggak apa-apa dikatakan lebay-lebay juga nggak apa-apa, saya mengatakan ini, kondisi kita ini mengkhawatirkan. Kenapa saya katakan mengkhawatirkan? Karena kita ini udah beberapa tahun, menempati peringkat nomor 2 di dunia dari sisi jumlah kasusnya. Jadi kalau di dunia ada 10,8 juta kasus, negaranya ada 200 lebih loh. Nah, 10% dari itu atau, 1 juta ya? 1.100.000 ada di Indonesia. Bayangkan Indonesia menyumbang 10% dari kasus TB di dunia. Jadi menurut saya sih ini bukan serius lagi, tapi mengkhawatirkan. Lah pertanyaannya kenapa kita bisa jadi beban terkait dengan, masalah TB di dunia? Ada apa sih akar masalahnya, Prof? Jadi kalau menurut saya sih berbagai faktor ya, namun yang barangkali yang sangat menonjol adalah karena, kondisi masyarakat kita di Indonesia itu, eee, sosial ekonominya masih rendah atau boleh dikatakan kurang sejahtera begitu ya. Inilah yang membuat kenapa kemudian TB itu sirkulasi kuman TB itu terus ada. Mhm. Kenapa saya katakan demikian, kita, melihat kepada cara TB ini menular. Ya. Jadi pertama saya ingin menyampaikan bahwa tuberkulosis ini adalah penyakit yang disebabkan oleh kuman atau bakteri. Jadi bukan keturunan, bukan dikasih orang atau disantet, enggak, ini ada kumannya, ada penyebabnya yaitu namanya kuman Mycobacterium tuberculosis. Ya. Ya, jadi bukan dikasih orang, bukan turunan, ya. Dan kuman ini menular dan menularnya pun dengan cara yang mudah. Jadi kalau ada seseorang sakit tuberkulosis dan
tuberkulosis paru ya, dan dia batuk-batuk, itu saat keluar droplet, itu juga keluar kuman TB. Mhm, Dan kuman TB ini ukurannya kecil banget, kita nggak bisa lihat dengan kasat mhm, mata, ya harus di bawah mikroskop. Dan kecil sekali ukurannya, nggak punya gaya berat. Jadi dia melayang-layang di udara, nggak terlihat. Jadi kalau katakanlah Anda pergi ke mall, di mhm, mall kan tertutup semua tuh, mhm. nggak ada pertukaran udara, ada satu orang aja yang Kena TB? TB dan dia batuk, Itu ya bisa ke mana-mana? iya, bisa terhirup oleh orang Orang lain, lain? ya. Jadi dan ini ada satu hal lagi adalah masalah imunitas tubuh, Ya, ya. ya. Karena ada 1.100.000 orang TB di Indonesia, kita kan mikirnya, "Waduh, seluruh kita kena nih." Nah, enggak juga begitu. Mhm, mhm, Ya, mhm. jadi ada hubungannya dengan imunitas. Ya, Tadi kan saya katakan ada orang batuk di tengah orang keramaian, banyak yang menghirup udara udara yang mengandung kuman TB, tapi nggak semua orang kena TB. kalau imunnya dia bagus, Kalau dia tidak imunnya akan dia bagus, sistem imun kita akan menahan, memusnahkan ya. kuman TB ini sehingga orang tersebut nggak sakit TB. Mhm, mhm. Tapi sebagian imunnya nggak terlalu bagus tapi juga nggak jelek, Ya, nggak je tengah-tengah lah ya? ya tengah-tengah. Nah, kumannya sama dia bisa dikendalikan, Ah hah, dikontrol. ah hah. Kalau istilahnya dipenjara di dalam Iya, tubuh kita. Masuk tapi nggak bisa ngapa-ngapain, mhm. karena dipenjara. Nah, tapi begitu sistem imunnya Ngedrop? ngedrop, turun, mungkin kurang makan, banyak begadang, banyak stres, marah-marah, nah drop sistem imun, maka kemampuan mengendalikan kuman TB tadi nggak ada lagi, Mhm, sehingga kumannya bebas merdeka, keluar memperbanyak diri, bukan keluar tubuh, kalau keluar tubuh mah oke ya, mhm. tapi keluar dari sel Ya, tempat dia di dibelenggu penjara tadi, tadi, di heeh, penjara tadi, karena dia keluar dia bebas untuk memperbanyak dirinya, berkembang biak dan kemudian menimbulkan penyakit pada orang tersebut. iya, iya. Jadi mulailah ke itu misalnya demam-demam, nggak jelas penyebabnya, lesu, letih, lemah, kok gampang capek ya gitu, padahal nggak ngapa-ngapain, mulai demam tapi hilang lagi, jadi, demamnya hilang timbul, kemudian juga berkeringat di malam hari. Iya, iya, biasanya itu cara Iya, ciri-cirinya ya, nafsu makannya turun, menurun, mhm, lama-kelamaan berat badannya turun, makin makin lama makin kurus. Jadi kadang-kadang orang denial, "Oh saya, agak demam mungkin kurang minum," mhm, atau, mhm, "Saya makin, kurus, tapi emang saya diet sih," gitu ya. mhm, Pokoknya agak denial lah kalau kita nanyakan. Jadi itu, ciri-ciri yang saya katakan, eee, ditimbulkan oleh kuman yang berkembang biak tadi ya. mhm, mhm. Dan kalau misalkan dalam parunya sudah terbentuk suatu kerusakan, mungkin selain batuk ya, batuk dengan dahak juga mungkin ada bercak darah di batuknya karena ada pembuluh darah yang pecah. Ah hah. Jadi gitu ya. Oke, itu Nah salah itu satu cirinya ya biasanya ya? itu gejalanya. Mhm, Nah, banyak orang yang, tidak, terlalu mengenal ini jadi sehingga menganggap, "Oh, ini batuk biasa." mhm, mhm, mhm. Batuk Nganggap itu nggak enteng ya? biasa, Iya, orang normal nggak batuk. Kalau batuk pasti ada sesuatu, apakah radang tenggorok atau yang lain-lain. mhm, mhm, mhm. Ada batuk yang yang nggak sakit sih. Jadi orang normal tuh nggak batuk. Iya, Kalau dia batuk mestinya sakit, sakit, iya, tapi iya. ada batuk yang nggak sakit, bukan karena sakit, Ah hah. misalnya karena keselak, Oh, batuk-batukan nggak sakit, nggak sakit. begitu keselaknya teratasi, udah biasa. Atau nah Anda kalau ngelihat Angelina Jolie lewat cantik, Itu mendalam, itu sih nah, mendalam bukan batuk ya itu. batuk kecil. Enggak, Oke. ini supaya kita nggak terlalu tegang ya. Jadi Iya, tadi iya. ada orang menghirup tapi sistem imunnya bagus sehingga dimusnahkan kumannya nggak sakit, atau yang sistem imunnya nggak terlalu bagus tapi juga nggak terlalu jelek, kumannya dikendalikan. Nah, ada lagi yang begitu kuman terhirup masuk, sistem imunnya rendah, Mhm. contohnya pada siapa yang sistem imunnya rendah, pasti tahu, HIV. HIV, Atau betul. satu lagi anak kecil, Iya, di bawah iya, 5 tahun terutama di bawah 2 tahun, itu iya. sistem imunnya kurang Masih baik masih membentuk karena lah ya. masih Iya. berkembang, belum sempurna Mhm. pembentukannya. Nah ini juga biasanya kuman masuk, dan ada masa inkubasi 2 minggu sampai 1 bulan langsung bisa sakit. Mhm, Nah mhm, begitu mhm. ya, tapi kalau,
orang sehat-sehat saja tidak terlalu, buruk sistem imunnya, lumayan sehat itu kumannya diem aja, Mhm mhm. tapi tidak menimbulkan sakit Iya 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 iya. dan ini bahkan berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai umur 80 tahun sampai dia meninggal, dia nggak pernah sakit TB walaupun ada Ada kuman di di dalam dalam. tubuhnya. Ini nanti kita kenal Iya, sebagai TB laten, TB laten istilahnya infeksi ya? TB laten. Oke Oke, jadi oke. gitu ya. Jadi orang menghirup kuman bisa nothing happen, dia tetap sehat karena Mhm kumannya mati. Kedua, kumannya ada tapi nggak sakit. mhm. Ketiga, kuman masuk nggak berapa lama kemudian sakit. Oke oke, Ada kondisi ya. tertentu. Oke, Prof, saya mau balik ke, pembukaan saya tadi terkait Mhm. dengan kenapa sih Tapi aku kasus-kasus udah jawab pertanyaannya sih, yang belum ya? mana? Pertanyaan Anda udah terjawab semua belum? Udah terjawab Oke. udah jawab. Makanya saya pengen balik Iya, ke pembukaan saya tadi. Banyak kasus TB ini justru terjadi di negara-negara berkembang atau negara miskin, dan kita nomor 2, nomor satu India kalau nggak salah ya. India betul. Tadi Prof sempat menyampaikan ada hubungan dengan kesejahteraan. Apa memang benar seperti itu? Lah iya, jadi kan saya mengatakan tadi enggak, saya ulang-ulang, sistem imun. Oke Nah, sistem imun ini, banyak hubungnya dengan, healthy lifestyle, oke. yaitu ya, artinya dia makannya teratur, dengan gizi yang seimbang, Mhm nutrisi yang baik seimbang antara protein, karbohidrat, lemak, vitamin ini seimbang, maka sistem imunnya bagus. Ada juga faktor, yang berhubungan dengan sistem imun adalah istirahat yang cukup. mhm Jadi tidurnya cukup, istirahatnya cukup, tapi nggak boleh juga tidur terus, istirahat terus ya, harus tetap mhm kerja. mhm Sekolah, kerja, istirahat. Sekolah, kerja, istirahat, ya. mhm 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 Jadi seimbang lah. mhm mhm. Nah, kemudian juga, sistem imun juga terganggu kalau misalnya stres, Oke. stres yang berlebihan. Nah, jadi ada masalah nutrisi, ada masalah stres, ada masalah tidak istirahat. Nah, ini biasanya, eee hal-hal yang ideal ini tidak terpenuhi kalau orang tersebut sosial ekonominya tidak menunjang, alias mungkin dia tidak sejahtera hidupnya atau mungkin prasejahtera. Dan kita tahu kan negara kita ekonomi apa, banyak dari masyarakat Indonesia yang ekonominya lemah ya. Iya 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 Ya, iya. jadi ini berpengaruh ke sistem imun. Iya iya. Jadi malnutrisi, eee, poor, lifestyle Mhm ya. mhm mhm. Apalagi dengan merokok, Iya nanti iya. kita ngomong Nanti rokok ya. ngomongin soal Iya merokok, ya. iya. Kaitannya Ini sama itu. seru nih, ini saya siap dibenci nih kalau Oh, ngomong tentang rokok ya. ngomongin soal ini, kita sudah banyak terima komentar-komentar dalam channel YouTube kita, ya biasa, entah itu mungkin buzzer industri atau perokok yang memang Enggak, kayak saya kan nggak mau main-main di, apa, media di sosial. politik Heeh, atau hal-hal, tapi saya sebagai seorang dokter iya, ingin menyampaikan yang memang baik untuk masyarakat iya, dari sisi kesehatan, ya. mhm, Tanpa, apa namanya, berpolitik atau pro iya ini atau anti itu, iya enggak. iya iya. Tapi nanti kita bicara Iya, itu, oke. ya. Iya, Jadi memang ada ada hubungannya hubungannya, dengan iya, ekonomi dan kesejahteraan, heeh. masyarakat. Oke oke, Prof, saya ada beberapa data, mungkin kita bisa lihat. Ini data, terkait dengan kasus TB ya 2024. Mungkin angkanya tadi ya, sekitar hampir 1 juta lah ya. Ini 800, 1 juta. Yang ya, ini terakhir sampai Mas, bulan Maret tapi ini ya, ya. dan mungkin ada next, ada Nah itu slide, Anda lihat coba ya yang tadi. sebelumnya. Itu kan Anda lihat yang abu-abu ya, Heeh. itu Oh kan iya, satu 1 juta ya? juta sembilan ratus ribu Heeh. itu kasus yang harus ditemukan. Tapi lihat di tahun 2024 baru ketemu 889.000. Mhm Artinya ada 200-an ribu orang nggak ketemu. mhm. Ini apa artinya? Artinya dia tetap menjadi sumber penularan di masyarakat, Oke oke oke? oke oke. Dan bahkan yang sudah terdiagnosis, ternotifikasi 800, Dap ribuan tersebut cuman hanya 800.000. kurang dari yang ditemukan yang menjalani pengobatan. Ya, Artinya udah tahu sakit nggak mau nggak berobat. berobat. Nah ini lagi-lagi juga ada hubungan dengan ekonomi nih. Mhm. Saya Obat TB kan gratis, Prof? obat TB gratis, Mhm ya, gratis banget, mhm. Apa ya. masalahnya apa? Nah masalahnya orang udah ketahuan TB nggak mau berobat. Kenapa? Karena satu takut ketahuan oleh sekitarnya, oleh teman kerjanya, oleh Mmm, perusahaannya, karena khawatir diskriminasi. didiskriminasi atau dikucilkan atau diberhentikan dari pekerjaan. Ada Sampai hubungannya sebegitu? sama ekonomi kan?
ya Eee, pengetahuan, iya, ya masyarakat stigma stigma. Ini stigma. mirip kayak kasus HIV ya? Iya, stigma untuk TB itu masih Masih sangat ada? berat. Oh, ada. Orang bahkan yang nggak ngerti, katakan begitu ada foto toraknya kita bilang, "Wah, ini ada pemadatan di sini nih, Mhm, eee, ini sepertinya suatu massa," gitu. Massa itu pemadatan ke mhm. arah tumor. "Oh, tumor ya, Dok? Oh, alhamdulillah ya, Dok, ya cuman tumor bukan TB." Nah, ini karena tidak mengerti kalau padahal TB itu bisa Diobati, disembuhkan, bisa bisa diobati. Kalau tumor, kalau dia ganas, susah susah, obatnya. obatnya Jadi susah. begitulah stigma terhadap TB di masyarakat. Belum lagi, "Oh, dia TB jangan diajak main." Ya, Bahkan di, keluarga ini gelas, piring dipisahin, bajunya juga dicuci terpisah. Padahal kan tadi saya menerangkan ingat ya, ya, menularnya dari udara yang udara, terhirup, bukan dari gelas gelas, atau piring atau baju. Jadi nggak usah deh ya kalau punya keluarga yang sakit TB sampai dikucilkan sedemikian rupa, gelas, piring dipisahin, itu mhm. sedih loh mereka. Mereka dikatakan terdiagnosis TB aja sedih Sedih, banget, betul. down, depresi, apalagi makan sama keluarganya dipisahin piring gelasnya. Itu bukan main itu dampaknya bagi, Secara eee, psikologis, sudah pasien sakit, tersebut. betul. Padahal pasien ini harusnya dihibur, dimotivasi, "Ayo Nak, nggak apa-apa, syukur cepat ketahuan TB-nya dan sudah berobat pasti bisa sembuh," gitu. "Ayo makan yang banyak, Mhm. istirahat yang cukup." Bukannya, "Hei, itu piringnya dia, piringnya dia, jangan." Nah, Itu enggak masih deh, masih terjadi ya, Prof, ya? masih. Itulah kenapa yang diobati Di planet aku sih masih ya, nggak tahu di kalau planetmu. oh kita hidup beda planet ya jangan nggak mungkin karena, saya tidak Ya ini terlalu karena ini aja sih, karena ya memang, pengetahuan masyarakat tentang TB itu masih kurang. Jadi eee, makanya saya senang datang ke acara Anda ini karena diminta bicara soal TB, mudah-mudahan banyak yang dengar, ya, ya banyak yang dengar podcast ini karena edukasinya bagus dan masyarakat tercerahkan. insyaallah insyaallah. Mhm. Kita udah 4 ribuan subscriber. Mohon maaf bagi yang belum subscribe, Sebentar tolong lagi subscribe ya. sebentar lagi 10.000 nih. Amin amin amin. Ayo Nanti kalau yang nonton puluhan follow ya, ribu. subscribe ya. Terima kasih, Prof. Iya, Oke, saya balik tadi kan Prof sudah, sempat menyampaikan mengenai, perilaku merokok ya, menjadi salah satu faktor resiko lah ya, mmm, tertularnya TB. Bisa jelaskan sebenarnya bagaimana sih, apa namanya, chance perokok itu, tadi kan ada kaitan sama sistem imun, mungkin, mhm, Prof Erlina bisa jelaskan iya, oke. siklusnya ya? Jadi, asap rokok itu dari penelitian-penelitian yang dilaporkan, itu dikatakan bahwa asap rokok ini akan bisa melumpuhkan sistem pertahanan respirasi di saluran nafas. Mhm Jadi dia akan melumpuhkan namanya silia. Silia itu, rambut-rambut getar yang ada di saluran nafas yang mereka, melakukan filter terhadap benda-benda asing yang masuk. Nah, kalau itu lumpuh maka nggak ada lagi filter, maka semua polusi akan bisa masuk termasuk bakteri, virus, dan lain-lain akan, masuk dengan lebih mudah. Jadi mhm kemampuan ya kita menyebutnya mucociliary clearance, jadi pembersihan, di mukosa saluran nafas dengan, silia-silia ini akan berkurang. mhm Itulah sebabnya orang-orang merokok ini berpotensi untuk, sakit TB 2 kali lipat atau sampai 3 kali lipat lebih banyak daripada orang yang tidak merokok, non-perokok. kalau mereka menghirup kuman TB. Iya iya. Ya. Dan ini juga kalau kita bicara asap rokok bukan cuma perokok, tapi perokok pasif juga ya, Prof, ya? Betul. Pasif juga, Tanpa sadar mereka kan juga, di perokok eee, pasif. menghirup racun yang sama. Iya. Sehingga kuman TB itu lebih mudah untuk istilahnya tuh masuk ke dalam Masuk ya, paru-paru ya. iya. Iya. Nah masalahnya kan, kita punya masalah di mana perokok Perokok kita kita banyak banget. laki-laki nomor satu di dunia. Iya, berapa persen? 60 lebih, 60 lebih, ya betul. 60 lebih ya, Iya 60% lebih iya, laki-laki Indonesia itu perokok. perokok. Dan itu nomor satu di dunia untuk laki-laki. TB nomor 2, perokok laki-laki nomor 1. Aduh, Nggak ada yang bisa dibanggain ya? sedih banget ya. Iya iya. Ya itulah realita ya, Prof, ya. Ya tadi yang saya sampaikan, Sesuatu yang tidak membanggakan, iya betul. memprihatinkan. Banyak negara untuk penyakit menular itu hampir selesai lah ya.
negara-negara maju terutama ya? Iya, jadi di samping bahwa, eee, mucociliary clearance atau kemampuan, saluran nafasnya untuk, menghalau berbagai, bakteri, virus, benda-benda asing dan, polusi udara masuk, itu sebetulnya juga para perokok itu kan juga artinya, eee tidak menghiraukan kesehatan orang sekitarnya. Padahal orang sekitarnya itu orang-orang yang mereka cintai. Misalnya seorang ayah, dia merokok, padahal kan istrinya, anaknya perokok pasif. Mhm Artinya kan akan berdampak juga kan kadang-kadang para perokok ini mengatakan, "Ah, duit duit gue, mhm kesehatan kesehatan gue, yang rusak kan gue, kalian enggak loh." Kan dia nggak hidup di planet sendirian, ya kan? Banyak orang sekitarnya dan orang sekitar itu orang-orang yang dia cintai, ibu bapaknya, nenek nenek kakeknya, atau mungkin oke. anaknya, keponakannya, cucunya. Jadi ini mungkin kadang-kadang, kurang menjadi renungan bagi para perokok. Mhm Jadi mhm, merasa, "Ah, saya rusak, kalian kan enggak." Enggak begitu, asap rokok kan bisa ke mana-mana. iya Bahkan ada yang disebut, third hand smokers. iya, Yaitu, siapa? Jadi, ada beberapa zat dari rokok ini yang bisa menempel di permukaan nih, di meja, permukaan meja atau di kalau merokok di kamar, di spray, di hordens itu, di permukaan benda-benda itu dia bisa bertahan, 1 sampai 2 bulan. Nah, bayangkan misalnya punya bayi, lalu ditaruh di tempat tidur, di spraynya mhm ada zat-zat yang berbahaya, mereka third hand smokers. mhm, oke, Jadi tuh bapak-bapak, nah, nah, saya baru mau ngingetin, silakan Bro, ingetin. kalau sayang sama orang-orang sekitar Anda, berhenti merokok dari sekarang. Mhm, Kalau belum bisa berhenti merokok, ya kalau merokok, pergi ke tempat yang nggak ada orang, yang ya, bisa keluar ke kebon. itulah kenapa kita punya regulasi kawasan tanpa rokok Nah, ya, itu dia. untuk mengurangi perokok pasif lah ya. Masalahnya ini saya curhat juga nih. Boleh, ini tempat curhat memang Bro. Regulasi dilarang merokok itu udah lama, Aha, bahkan sudah diumumkan ada, sanksinya segala macamnya, tapi mhm, kan implementasi di lapangan itu nggak jelas. iya Kadang-kadang kita harus berantem sama orang tuh bilang, "Eh, ini bukan area tempat merokok." iya Nah, itu kan harusnya nggak terjadi kalau iya, aturan, area bebas rokok itu ditegakkan, ditegakkan, iya ya kan? iya, masih mending Bro, seringkali kita nemu ada orang ngerokok di bawah tanda larangan merokok. Udah dikasih tahu tapi tetep ngeyel. Jadi Mungkin, yang salah tandanya kayaknya, eee, atau nggak kebaca lah, nggak bisa baca. nggak Nggak kebaca. Kok nggak bisa baca dihujat loh, nggak kebaca, nggak kebaca, iya. itu. Ini kalau dokter lain, memang lebih 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 soft pendekatannya. Oke Bro, saya balik lagi saya masih penasaran soal, apa namanya, tadi, apa namanya, patuh minum obat ya, Oh, balik lagi ke TB nggak nih, oke balik lagi oke, nggak apa-apa karena kalau nggak apa-apa ngomongin nggak rokok, apa-apa. nanti kita balik lagi ke rokok. Iya, Tapi mungkin rokok kalau elektronik, ngomongin rokok nanti dia ganti ini, ganti apa? dia pindah Dari pindah channel, nggak balik lagi ke TB deh. iya iya, ke TV Mhm, lagi deh, Prof, apa namanya, kalau dia itu katakanlah, tadi kan Prof menjelaskan mengenai chance perokok untuk kena TB itu lebih tinggi 2 3 kali lipat, mhm. karena tadi ya, apa, dan sebagainya. Tapi kalau misalnya dia sudah terjangkit, tapi tetap masih ngerokok, chance untuk sembuhnya gimana sih? Pertama saya ingin menyampaikan bahwa orang yang sudah terdiagnosis TB Mhm, dan masih merokok itu kebangetan Anda. bukan saya yang ngomong ya pemirsa, dokter. Kebangetan nggak sayang sama dirinya dan sama orang sekitarnya. Kenapa? Karena penelitian menunjukkan data ya bahwa, eee, orang TB yang diobati tapi tetap merokok, itu yang terjadi adalah bahwa kuman-kumannya yang tadinya positif untuk bisa menjadi negatif, artinya jumlahnya menurun itu lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Artinya apa? Artinya durasi kesembuhannya akan lebih lama dibandingkan dengan orang yang tidak merokok. Mhm Ya, jadi kalau misalkan kalau orang tidak merokok mungkin sebulan atau 2 bulan sudah negatif, kalau yang para perokok biasanya lebih panjang untuk menjadi negatif. mhm Nah, kita kan, eee
akan merasa aman kalau orang sudah negatif, artinya dia tidak menular lagi. Tapi kalau negatifnya lama, dia masa Masih ada chance untuk untuk menularkan menularkan. kepada orang lain. Jadi Kayak saya bilang kebangetan. kebangetan. Bukan cuman tidak sayang sama diri sendiri, sama orang lain juga, sekitar kan. Betul, Wah, iya. kebangetan. Itu dari Prof. Erlina tuh, kebangetan. Tapi memang karena adiksi ya? Nah itu dia, ya kita bilang kebangetan, tapi mungkin banyak ya, saya banyak sih punya pasien yang memang ingin berhenti merokok, tapi udah coba sehari 2 hari nggak kuat katanya. Itu karena adiksi tadi. Adiksi tadi. Jadi memang nikotin itu adalah, zat yang Ad adiktif, mhm, ya yang membuat, terkondisi tubuhnya untuk meronta-ronta untuk harus masuk zat yang sama. mhm, Nah tapi penelitian menunjukkan kalau seseorang berhenti merokok ya, kalau stop narkoba ada gejala sakau ya. mhm. Merokok juga, tapi kita nggak menyebutnya sakau, Kakao ya? tapi apa, withdrawal syndrome. Jadi sindroma gejala henti rokok. Ya misalnya pusing, nggak konsentrasi, uring-uringan, kemudian, katanya nggak bisa tidur. Ya, Ya, kalaupun tidur, tidurnya mimpi ngerokok. nggak apa-apa kalau mimpi aja, asal nggak balik ngerokok. Ya, jadi itu kenyataan Iya iya, memang itu memang. kenyataan Itu dan saya alami juga, sebagai mantan perokok. oke, dan, itu memang ada bukti ilmiahnya, Mhm, itu terjadi, tetapi penelitian juga membuktikan bahwa kalau itu bisa dilewati, setelah beberapa iya. minggu sampai lebih dari 4 6 minggu, itu gejala withdrawal syndrome itu akan berhenti teratasi dan Anda akan baik-baik saja. Dan badan terasa lebih bugar, Iya, lebih sehat, jadi betul. memang harus, ada upaya-upaya untuk cara mengatasi gejala-gejala yang ditimbulkan oleh, eee, adiksi nikotin itu. Ya, Ya jadi artinya kalau Anda tiba-tiba kemudian mungkin kok nggak bisa tidur karena berhenti merokok. Jadi jangan, solusinya dengan merokok lagi, tapi cari hal-hal yang lain iya, cari yang hobi membuat ya, Anda Kak. kemudian Mhm, jadi lelah dan, tidur. iya. Oke, Prof. Oke, tadi kan kita ngomongin rokok TB, ini belakangan kan sebenarnya yang lagi digandrungi anak-anak muda itu rokok elektronik ya atau vape. Betul sekali. Ini juga, Ini kasusnya gimana saya kalau udah bilang tadi menyedihkan, mengkhawatirkan, kalau ini apa ya, memilukan. Karena apa? Karena vape itu mhm, sekarang mulai dikonsumsi pada usia yang lebih rendah. mhm. Nah, ini ada datanya nih ya. Iya, Ini pengguna rokok elektronik di sejumlah negara dan Indonesia termasuk yang cukup tinggi sebenarnya. iya, Ini salah satu datanya, 25% lebih ya, tinggi lebih tinggi. dan pun pada usia yang lebih muda. Iya, memang rata-rata Nah, anak muda, lifestyle bukan kelihatannya. anak muda aja, bahkan usia 12 tahunan, Ya, anak-anak. iya, anak-anak. Jadi ini memilukan buat saya ya, mereka masih kecil, nggak mengerti bahayanya, Mhm. tapi ada pembiaran untuk mereka melakukan, vaping ini atau merokok elektronik ini. Itu juga karena mungkin, salah narasi dari, eee, nggak tahu siapa yang mengatakan bahwa, "Oh, vape itu aman dibandingkan Industri lah, rokok konvensional." bukan salah analisis, sengaja disebarkan begitu memang, kan jualan, Prof. Itu salah sekali. Ya, jadi stop bilang vape itu aman. Ya, Vape itu tidak aman. Sama bahaya dengan rokok konvensional, tapi mungkin kadar bahayanya lebih rendah daripada rokok konvensional. Karena kan vape itu nggak ada tar. Tar itu kan kalau di tembakau mengandung tar, kalau dibakar dia berubah, tembakau dibakar menimbulkan tar dan tar ini, adalah karsinogenik. iya, tapi kan ada zat-zat lain Iya, yang ada berbahaya. 400 Iya, lebih zat lain yang berbahaya dan di vape memang nggak ada tar, tapi kan dia liquid, itu kan vape itu liquid yang kemudian, dipanaskan. dibuat jadi uap kan. Iya, dipanaskan. Dipanaskan menjadi uap. Nah, untuk menarik anak-anak muda ini kan Mhm. dikasih zat Ah, flavor perisa, flavor. flavor ya, itu Ya, ada rasa apa semangka, ada semangka, nasi uduk melon, juga. rendang, Beneran beneran, aku nggak bercanda. stroberi, segala macam ya. Iya, Dan ini zat perasa ini atau flavor ini kan zat kimia, mhm, dia tuh ya zat kimia yang, eee,
ternyata kemudian juga ujung-ujungnya karsinogenik. Kalau dia dipanaskan dan dihirup oleh paru-paru ya. Iya, Karena seringkali mereka bilang, "Ini kan, perisai yang dipakai buat makanan juga ya, masuk lambung kan kalau mhm. makanan." Lain Iya, jadi cerita, selalu ada excuse apa ya. excuse atau alasan atau mengalihkan gitu ya. Mhm mhm mhm. Tapi kalau evidence terkait dengan penggunaan vape dengan TB udah ada belum sih, Prof? Kalau rokok kan tadi chance 2 kali, 3 kali lebih Mmm, besar. Kalau ini kayaknya mungkin karena produk baru belum belum begitu ini ya iya, evidence-nya ya? evidence-nya belum luas. Mungkin ada penelitian-penelitian eee, di pusat-pusat, pendidikan tertentu, tapi datanya masih sedikit. Mhm 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 mhm, oke. Tapi bukan berarti, dia tidak berbahaya ya? Kan tadi saya Iya iya bilang, makanya ini nggak saya boleh, memperjelas soalnya seringkali nggak ada istilah nah, vape itu aman, oke tuh, dia tetap bahaya. oke, Sama dengan rokok konvensional, cuman memang kalau kita berikan peringkat sedikit, kurang berbahaya dibanding rokok konvensional, tapi tidak aman, aman. tetap tidak aman karena tetap bisa menimbulkan kanker dan kerusakan Ya di paru juga ya, ya. Nah, inflamasi kronik ya, ya, kemudian bisa jadi sesak dan ya, lain sebagainya. oke. Salah satu argumen yang sering dijadikan untuk bahan jualan bagi mereka yang jualan vape ya, Dok, itu adalah, tadi ya karena tidak mengandung tar, tapi dia tidak menyebutkan ada kandungan lain, sama dia Mmm, bilang adalah nikotin itu aman dikonsumsi. Ini menurut Bu Herlina gimana sih? itu udah berpuluh-puluh tahun ya, Nah, tolong tolong sampaikan ke sudah masyarakat. berpuluh-puluh tahun data menunjukkan bahwa nikotin itu berbahaya, Nah, tuh. kok aman? Dan itu banyak disampaikan oleh peneliti-peneliti yang, ya dibayar sama industri sih. Cuman kan masyarakat akhirnya Bahkan saya pernah dengar loh ada peneliti yang mengatakan bahwa nikotin itu justru obat. coba tolong Enggak diluruskan. ada, kita Oke. dari apa, dari Ikatan Luruskan, Dokter Prof. Indonesia Nggak ada? tidak tidak setuju dengan itu karena data empiris maupun data-data penelitian menunjukkan bahwa nikotin itu Bahaya. berbahaya. Oke. Tuh guys, dengerin ya. Nikotin juga bahaya. Jadi bukan berarti karena dia tidak mengandung tar lalu dia dianggap aman, karena nikotin sendiri adalah bahan berbahaya. Ya. Betul. Dan itu memang jualannya mereka karena zat adiktif kan? Gitu kan ya, Prof, ya? Oke, Prof, terakhir, Terakhir, terakhir nih, kan ada target eliminasi TB 2030. mhm. Realistis nggak sih? Tinggal 5 Nah, tahun. Bingung ya, Prof, ya jawabnya. datanya kan ada tadi tuh. Iya? Ada data dari Kemenkes tadi bahwa kita harus menemukan satu 1.000.000. juta sembilan puluh ribu kasus, Mmm, yang ketemu baru 800 ribuan. Masih ada gap tuh, mhm 200 sampai 300 ribu nggak ketemu, mhm artinya menjadi sumber penularan untuk orang lain. Jadi kalau kita dalam 5 tahun ini selalu berhasil menemukan 1.090.000 kasus dan dari yang kita temukan itu kita obati sampai sembuh, at least, angka kesembuhan 80%. Kalau perlu lebih, menemukan lebih dari 90%, menyembuhkan lebih dari 80%, saya kira kita menuju ke sana, menuju NTB strategi. NTB strategi itu kan ada indikatornya bahwa mhm angka kematian turun 90%, angka kejadian turun 90%. Nah ini kalau kita temukan semua, mhm. semua menjalani pengobatan dan semuanya sembuh, kita bisa. Tapi kan tadi kita punya gap. Iya, Nah, gap, jadi sekarang 5 tahun ini berusaha memperkecil gap itu, kalau bisa nggak jadi gap, jadi garisnya lurus. garisnya lurus. Oke, ini jawaban Idealnya. idealnya. Ini jawabannya bisa kalau konsisten. Bisa kalau konsisten dan nggak bisa hanya Kementerian Kesehatan. Karena, TB is everyone business. TB adalah masalah semua kita. Kalau kita orang kesehatan kan aspeknya adalah mendiagnosis, memberikan obat, ya edukasi juga. Itu paling kegiatan yang secara keseluruhan hanya 40%. Mhm, 60%-nya di luar, kesehatan. kesehatan. Contohnya memastikan dia datang. Kita Mhm nggak mungkin dong dari rumah sakit jemputin, itu kan mhm tugas yang lain. Jadi mesti ada kerjasama dengan,
pemerintah daerah setempat, sampai yang paling kecil. Pemerintah daerah kan mulai dari gubernur, bupati, wali kota, camat, sampai Iya ke kelurahan, di bawah lurah ada RT, RW. RT, RW itu harusnya tahu siapa saja penduduk dia yang iya terjangkit TB dan siapa yang sudah sembuh, siapa yang sudah berobat. iya, Nah, kalau ini dikerjakan, dipastikan mereka datang ke rumah sakit atau puskesmas, apalagi obat-obatnya juga gratis, mungkin bisa ketemu dan bisa sembuh. iya, Jadi yang memastikan itu bukan kita yang tenaga kesehatan, tapi yang di luar di kita. luar kita. Nah, kemudian mereka bilang, "Saya nggak bisa ke rumah sakit atau puskesmas, nggak punya duit." Kan nggak bisa juga dokter atau perawat ngasih duit. Ada yang lain lagi kan, Mhm, mungkin, kementerian apa, sosial ya? iya Nah, Kemensos ya, kemudian ada anggaran lain lah ya. masalah penularan. Penularan TB itu kan kalau ada satu kuman dan hanya sirkulasi di rumah, nggak ada jendela dan pintu yang dibuka, sirkulasi ventilasi nggak baik, itu kuman akan terus beredar, terus terhirup dan menular ke anggota keluarga. Mhm Nah, kan bukan tugas tenaga kesehatan untuk memperbaiki ventilasi rumahnya. mhm, Mungkin kementerian apa sih namanya, perumahan, PUPR, pekerjaan udah sekarang ada Kementerian Perumahan iya, ya Rakyat. udah lupa aku. Udah banyak kementerian-kementerian. Iya, Iya iya. ya jadi kira-kira itu ya. Salah Kemudian satunya juga stigma ya, Prof, ya? Stigma juga kan nah stigma bareng-bareng mestinya ya mungkin menghilangkan itu. juga dari Kementerian, Pendidikan Iya, juga, memasukkan edukasi kesehatan ini di modulnya mengatakan bahwa TB itu bisa disembuhkan, TB itu penyakit menular tapi bisa mhm disembuhkan, nggak boleh mhm apa namanya, dikucilkan. mhm, Masalah edukasi lah. oke. Jadi meningkatkan literasi masyarakat. Ini kan tugas dari Kementerian Pendidikan bukan? Atau siapa ini tugas? Ya bisa Ya, pendidikan, dan bisa tugas Anda juga ya sebagai ya, media mhm, untuk mencerahkan, menambah pengetahuan dari pemirsanya. ya ya. Oke, Prof, Jadi intinya adalah kolaborasi kolaborasi. dari semua stakeholder. Oke. Terakhir, Prof, ada pesan apa sebelum kita Ini tutup? terakhir mulu, tadi Iya, juga yang tadi udah pertanyaan terakhir. terakhir, ini pesan terakhir. Ayo, Prof. Ya, pesan terakhir ya, Heeh. terakhir di podcast ini. Di tempat lain saya ngomong yang Oke, iya terakhir iya ya. iya. Silakan, Prof. Jadi untuk, Anda-Anda masyarakat Indonesia, Anda bisa berbuat untuk bangsa ini di bidang kesehatan cukup sederhana. Satu, kalau ada anggota keluarga atau orang yang Anda kenal punya gejala batuk, demam, berat badan turun, keringat malam, ingatkan atau kalau perlu diantarkan ke puskesmas atau ke dokter atau ke rumah sakit untuk berobat. Dan kalau dia sudah terdiagnosis juga didampingi, dimotivasi, diingatkan untuk minum obat sampai selesai, sampai sembuh. Dan dinasihati juga untuk menjaga perilaku-perilaku yang memungkinkan dia untuk mudah tertular TB atau kambuh lagi, atau memungkinkan dia sembuhnya lama. Salah satunya adalah merokok. Jadi nasihati orang di sekitar Anda untuk berhenti merokok, karena merokok itu lebih banyak bahayanya daripada manfaatnya. Dan jangan marah kalau dinasehati. Jadi buat yang merokok, berhentilah merokok. Untuk yang belum merokok, jangan coba-coba. Bahkan jangan menganggap vape itu aman. Vape itu sama dengan rokok. Bahkan banyak orang yang pertama pertama mulai dari vape, lama kelamaan juga merokok. Jadi dua yang dikerjakan. Vaping juga, smoking juga. Dan bahkan sekarang ikut-ikutan pakai zat yang baru tuh yang zat anestesi Iya, yang yang bikin kayak zombie. mhm. Nah, jangan. Bahaya. Masa depan Anda ada di tangan Anda. Jagalah kesehatan untuk meraih semua mimpi. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak, Prof. Oke, sobat bijak sudah dengar, pesan dari Prof. Erlina Burhan. Bijak nggak pesannya tuh? Sangat bijak sangat bijak. Terima kasih banyak bagi teman-teman yang sudah, apa namanya, nonton podcast ini. Dan kalau kamu suka dengan podcast ini silahkan, klik tombol like atau kalau kamu ingin berkomentar silahkan tulis di kolom komentar. Terima kasih banyak, salam sehat. Jangan Assalamualaikum lupa warahmatullahi. subscribe Jangan ya. lupa subscribe, Ya. betul. Karena kita Assalamualaikum. butuh dukungan kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.